kasih Kak. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Perkenalkan, nama saya Lely Anita, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Yang terhormat, Bapak Rektor Untirta, Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman SPMT yang telah mendukung kegiatan pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Kedaireka Ibu Dr. Rusiani Dewi Asaat SPDMSI. Yang kami hormati tim Kedaireka Bapak Dr. Haji Rudi Hartono STMT, Bapak Sulaiman Deni MPD, dan Bapak Fahrudin Perdana SGZ MSI. Yang kami hormati narasumber pada acara workshop kali ini Bapak Gagah Russevi Musnamat SGZ MM dari Mayora Group dan Ibu Dr. DRH Mayalani Wahyu Adenisi MSI selaku Subkoordinator Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Cilegon. Dan tidak lupa para peserta yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada kegiatan workshop kali ini, di mana workshop ini merupakan inovasi mikrobial biosensor untuk mendeteksi bakteri patogen berbasis imunosensor kalorimetrik. Ini merupakan tahapan inovasi pembuatan produk mikrobial biosensor untuk mendeteksi bakteri patogenik seperti bakteri E. coli, Salmonella sp, dan Staphylococcus aureus dan dimulai dengan penyelesaian kerangka, sistem alat, pengujian alat, dan implementasi dalam skala kecil, menengah, dan besar. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami mengadakan kegiatan workshop inovasi penyusunan panduan keamanan pangan, sistem jaminan mutu pangan, dan manajemen resiko in-flight meals bertaraf internasional yang sesuai dengan IFSA dan AEA dengan pendekatan HACCP. Nah, untuk rangkaian kegiatan hari ini, yaitu pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kedua laporan ketua Kedaireka sekaligus membuka acara, dan ketiga ada sesi foto bersama, keempat pemaparan materi, kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir pemberian cindera mata. Oke, langsung saja kita ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku
Baik, selanjutnya laporan Ketua KDRK sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rusiani Dewi Rasaat, SPDMSI, kepadanya dipersilakan. Alhamdulillah, syukurlah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul ya. Yang saya hormati kedua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini, Ibu Dr. Hewan Melani Adi Wahyu. Maaf ya kalau saya biasa menyebutnya, panjang sekali soalnya namanya. Beliau mengenalkan saya pada saat S3 kemarin ya, kami sama-sama punya pengalaman suntik nyuntik ya, suntik nyuntik kepada hewan kecil. Beliau luar biasa sekali, resepnya banyak. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pengalaman beliau di sharing pada nasinya. Selamat datang Bu Melani, mungkin pertama kali Anda hadir di kampus Untirta ya, itu luar biasa. Nanti kita ajak keliling Bu Mel. Kampus Untirta sekarang ini cukup megah. Kebetulan memang menjadi rujukan atau kampus ternama di Provinsi Banten. Jadi untuk beberapa akhir tahun ini banyak sekali yang mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkuliah di kampus kita karena memang luar biasa kampusnya. Dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu Melani, karena memang sebelumnya juga kita tidak ada 5 kampus, sekarang kita sudah ada 5 kampus dan ini adalah kampus utamanya. Selamat datang kami ucapkan ya Bu Melani. Terus selanjutnya ada Bapak Mas ya, Mas Gagah Rusek Musnamar SGZMM ya. Terima kasih Mas Gagah sudah datang ke kampus kami. Ini kampus terbaik di Banten, saya ucapkan demikian karena memang cukup kami banggakan saat kami banggakan kampus kami ini. Terima kasih sudah hadir Mas Gagah. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa berkeliling ya sambil lihat-lihat. Dan terima kasih juga atas sharing nanti akan disampaikan kepada mahasiswa kami terkait mengenai HACCP dan lain sebagainya yang menjadi bidang Mas Gagah. Selamat datang ya Mas Gagah ya. Terus selanjutnya juga tim-tim kami yang hebat luar biasa, ada Pak Dr. Haji Rudi, Bapak Fahrudi, Perdana SDG-MSI ya. Kemudian ada juga yang sedang hadir online, ada Bapak Yusuf PhD, kemudian Bapak Sulaiman Dini MPD, serta teman-teman yang lainnya. Dari Bapak yang disebutkan ada tim yang lain juga, Ibu Kusum, kemudian Bu Momo ya, dan rekan-rekan yang lain. Serta di sini teman-teman yang sudah hadir tim panitia, berikan aplaus yang luar biasa untuk mereka. Sudah sejak awal kita melaksanakan kegiatan dan ini adalah hari ini workshop terakhir kita melaksanakan kegiatan karena memang ini adalah rangkaian workshop kurang lebih dari sejak sebulan yang lalu kita melaksanakan kegiatan workshop, ada kurang lebih sekitar 16 workshop ya. Dalam sehari ini kita bisa mengundang kurang lebih 8 pemateri atau narasumber, dan luar biasa tim panitia yang jempol dan siap banting tulang nih demi mensukseskan kegiatan ini sehingga terlaksana dengan lancar ya. Terima kasih kepada Apriani ada di luar, Mbak Leli, kemudian Mbak Sri, Mbak Lela juga, kemudian ada Mas Alfian serta Mas Sakiti serta Mas Wahid dan Mas Sakit serta yang lainnya. Juga tak lupa kami cuma terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman tim Pusda yang sudah memberikan fasilitasi atau fasilitasi kami karena kegiatan ini kita laksanakan secara hybrid. Jadi tidak hanya kegiatan offline di sini, tapi untuk teman-teman yang tidak bisa hadir juga bisa menikmati sajian atau sharing sessionnya yang dilaksanakan secara online. Dan tak lupa untuk kepada Humas ya, aplaus luar biasa untuk Humas kita. Terima kasih ya, karena dengan diliputnya kegiatan ini selain hari ini memberikan manfaat bagi kita yang ada di sini dengan peliputan Humas, tentu itu memberikan informasi serta memberikan ilmu bagi teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir pada saat sesi kegiatan kita berlangsung ya. Semangat Mbak Humas, mudah-mudahan bermanfaat ya. Banyak tulisan-tulisannya menarik, saya juga sudah baca beberapa tulisan yang sudah dibuat oleh Humas ya.
baik teman-teman, ini perlu kami sampaikan kalau memang kegiatan ini adalah kegiatan yang serial workshop ya, yang cukup panjang, dan hari ini adalah ya, terima kasih. Luar biasa, Ibu minatnya banyak sekali siang hari ini ya. Mohon maaf bagi yang terlambat hadir, jika kurang kursi ataupun makanannya kurang, mudah-mudahan nanti kita bisa di layar waktu bisa makan bersama lagi ya. Untuk hari ini sementara mudah-mudahan sudah makan siang semua, mudah-mudahan ya. Ya, oh ada Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kalau yang tidak memperoleh kursi boleh mengambil dari ruang kelas juga tidak apa-apa. Baik Ibu dan Bapak, ini kami informasikan bahwa di sini hadir dari berbagai macam jurusan. Ada dari jurusan pendidikan kimia, mahasiswa pendidikan kimia, mahasiswa pendidikan fisika, kemudian teknik kimia, teknik industri. Selain itu juga ada mahasiswa dari gizi, ada gizi, ya. Oke, terima kasih ya. Kemudian juga ada mahasiswa dari teknik pendidikan elektro serta pendidikan teknik mesin ya. Selain itu yang cukup luar biasa Ibu dan Bapak kami informasikan bahwa di sini juga hadir mahasiswa kita yang merupakan pertukaran mahasiswa merdeka ya, mahasiswa merdeka inbound dari kampus luar datang ke kampus kita di universitas selama 6 bulan, kurang lebih mereka ada di Serang, Banten. Mana mahasiswa PMN inbound ini? Oke, luar biasa, terima kasih ya sudah hadir di sini ya. Selamat datang, selamat terima ilmu. Kita di sini bersama-sama, mudah-mudahan ilmu yang akan kita berikan ini bermanfaat bagi Anda, serta berbagai macam budaya dan hal-hal yang baik dari sini nanti boleh Anda sebarkan di sana ya, bahwa di sana mudah-mudahan menjadi inspirasi dari sana. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk karena saya harus membuka kita secara resmi ya, sebelum kita masuk ke sesi nanti yang luar biasa. Paparan materi dari dua narasumber yang hebat ya, yang saya sudah sampaikan, nanti CV-nya akan disampaikan oleh moderator. Kegiatan workshop inovasi penyusunan panduan keamanan pangan, sistem jaminan mutu pangan, dan manajemen risiko applied meals bertaraf internasional yang sesuai dengan IRSA dan AEA dengan pendekatan ACCP, saya buka dengan resmi. Terima kasih banyak. Jadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini, Ibu. Selanjutnya kita akan sesi foto bersama dulu ya, teman-teman. Boleh? Ya, berdiri aja. Boleh berdiri, teman-teman. Penyampaian materi mengenai inovasi penyusunan panduan keamanan pangan, sistem jaminan mutu pangan, dan manajemen resiko in-flight meal bertaraf internasional yang sesuai dengan IRSA dan AEA dengan pendekatan HACCP yang akan dipandu oleh Saudari Sri Ruhaila. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja ke acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita nantikan, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab di akhir setelah kedua pemateri kita menyampaikan materinya. Nah, sebelumnya saya mau menyapa para dosen dan hadirin sekalian. Selamat siang semuanya. Oke, masih semangat ya kita untuk menyimak acara workshop pada siang hari. Yang terhormat Rektor Untirta Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT yang telah mendukung kegiatan kita pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Kedai TK Ibu Dr. Luciani Dewi Asaat SPD MSI beserta tim. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber yang sangat luar biasa yang telah ada di tengah-tengah kita, Bapak Gagah Nusefi Musnamar SGZ MR dari Mayora Group. Selamat datang Bapak. Dan Ibu Dr. DRH Melani Wahyu Adiningsih dari Balai Karantina
Karantina Pertanian Cilegon. Selamat datang Ibu. Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada pengumuman bahwasanya siang hari ini kita melaksanakan workshop dengan judul Inovasi Penyusunan Panduan Keamanan Pangan, Sistem Jaminan Mutu Pangan dan Manajemen Resiko In-Flight Meals bertaraf internasional yang sesuai dengan IFSA dan AEA dengan pendekatan HACCP. Pada siang hari ini, sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita simak dan disampaikan oleh penyaji kita. Pada dasarnya forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting. Namun secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dan akan lebih kita pahami ketika kita melaksanakan kegiatan ini secara kondusif dan efektif. Untuk itu, diharapkan para hadirin sekalian bisa menyimak dan menjalani acara ini dengan seksama dan tertib. Baiklah, sebelum pemateri kita menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara kita pada penyampaian materi ini. Yang pertama, pemateri kami beri waktu 50 menit masing-masing untuk menyampaikan materinya, dan nanti di akhir setelah Bapak dan Ibu menyampaikan materi, kita buka sesi tanya jawab selama 30 menit. Ya, jadi kita laksanakan kurang lebih selama 130 menit, semoga efektif. Nanti teman-teman silahkan menyimak dan menyiapkan pertanyaannya untuk nanti kita diskusikan bersama dua narasumber kita yang luar biasa telah menyempatkan hadir pada siang hari ini ya. Jadi kita sistemnya pemaparan materi terlebih dahulu dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di akhir. Oke, untuk pemateri yang pertama, pemateri pertama yaitu Bapak Gagah Rusevi Musnamar SGZ MM dari Mayora Group. Sebelum itu mungkin saya akan membacakan CV beliau. Nama Gagah Rusevi Musnamar SGZ MM. Working experience Internal Halal Auditorium Koordinator Mayora Group. Food Safety Team Leaders Mayora Group, Production Manager Mayora Group, dan QC Supervisor Mayora Group. Educational background, Prasetya Mulia University di tingkat Magister Business Management GPA 3,62 dari tahun 2018 sampai 2020, dan IPB University Bachelor Nutrition Science dengan GPA 3,67. Skills, problem solving, effectiveness dan leadership, hazard analysis and critical control points, food safety management system, business development and business analysis, business management and management team, English proficiency, and achievement top 5 best graduate of MM Business Management Batch 37 Prasetya Mulia University. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Selanjutnya top 5 Best MMDP Mayora Management Development Program. Masya Allah, luar biasa sekali pemateri kita siang hari ini ya. Pada graduate pada tahun 2019 dan top 3 Best MDP Mayora Development Program graduate pada tahun 2015. Oke, mungkin sekian untuk kenalan lebih lanjutnya. Ya baik Ibu. Untuk kenalan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Gagah. Sebelumnya dipersilakan kepada Bapak Gagah untuk menaiki dan menempati tempat yang kita sediakan. Selanjutnya narasumber kedua kita yakni Ibu Dr. DRH Melani Wahyu Adiningsih
Pertanian Cilegon. Izinkan membaca CV-nya Ibu. Nama lengkap Dr. DRH Melani Wahyu Adiningsih MSI. Tempat tanggal lahir. Di sini ada yang dari Malang? Ada? Nggak ada ya. Siapa tahu nanti pulang ke Malang bareng sama Ibu gitu ya. Pangkat dan golongan pembina golongan 4A, jabatan subkoordinator karantina hewan, instansi Balai Karantina Pertanian kelas 2 Cilegon. Alamat kantornya Jalan Raya Transit Cikuasa Pantai Merak, dan alamat rumahnya yaitu di Jalan Raya Banten Lingkar Sabta Marga Serang. Pendidikan Dokter Hewan UGM, Magister Sains IPB, dan Doktoral Kesehatan Masyarakat Veteriner IPB. Masya Allah, tabarakallah, beliau sudah S3 ya. Semoga nanti kita semua mahasiswa di sini bisa menyusul Ibu. Tepuk tangan untuk narasumber kedua kita. Oke, dan alamat emailnya mungkin teman-teman bisa menghubungi ke melani.adisia@gmail.com. Oke, untuk Ibu Dr. Melani dipersilahkan dengan segala hormat. Oke, baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pemateri yang pertama adalah Bapak Gagah. Masya Allah, gagah sekali ya. Masya Allah ya, ilmunya. Ada Ibu Dr. Melani di sini. Untuk penyampaian materi yang pertama, mungkin Bapak Gagah bisa dimulai. Tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama terima kasih ya kepada Ibu Lucy selaku Ketua KDRK, kemudian Pak Rudi, Pak Rudin, dan sebagai tim dari KDRK, dan Ibu Melani nih pada senior saya takut junior di sini. Oke, terima kasih juga pada mahasiswa yang mungkin lebih dekat umurnya sama mahasiswa nih. Jadi terima kasih sudah menyempatkan hadir gitu ya di program ini. Jadi workshop yang hari ini akan disampaikan terlebih dari nggak jauh-jauh dari pekerjaan saya gitu ya, sebagai salah satu food safety team leader di perusahaan multinasional di Indonesia di Mayora gitu. Kita akan bahas tentang HACCP. Apa sih HACCP itu? Kemudian kenapa HACCP itu penting? Ya, terus best practice-nya kalau mau bikin HACCP itu gimana sih? Nah, itu nanti kita coba saya share sedikit, nanti kalau ada pertanyaan boleh, dan nanti kalau mau lebih dalam lagi mungkin bisa nanti diadakan acara lagi gitu ya, karena biasanya kalau pelatihan HACCP itu butuh 2-3 hari full day gitu ya. Oke, mempersingkat waktu, langsung aja boleh kita tampilkan. Oke, ini biodata singkat gitu ya. Saya Gagah gitu ya, saya dari tadi sudah S1 saya di Gizi, kemudian S2 saya mengikuti bisnis saya di manajemen bisnis di Prasetya Mulia. Kemudian selama bekerja saya detail dan khusus terkait dengan makanan. Jadi mendalami terkait dengan bagaimana membuat HACCP, kemudian food safety system management dan sebagainya. Ini ada foto anak dan istri saya gitu ya, saya sudah punya anak satu, jadi bapak-bapak bukan mas-mas lagi gitu ya. Nanti next gitu ya. Oke, sekarang masuk gitu ya ke materi pengantarnya gitu. Jadi suatu produk makanan yaitu dinilai dari kualitas dan mutunya. Nah, kualitas dan mutunya itu ada 3 hal yang terkait. Yang pertama adalah tentang kualitas mutu gizi yang dijaga, baik yang itu dari awal ya, kalau teman-teman tahu dari bahannya, dari bahan makanannya, kemudian nanti diproses, di situ terdapat pengendalian mutu, kemudian di saat kita mengendalikan mutu itu harus ada suatu sistem atau disebut dengan food safety management system. Kalau tidak ada sistemnya akan berantakan, jadi maunya sendiri gitu ya, jadi malah tidak bisa menghasilkan suatu pangan yang bagus dan berkualitas. Oke, ini pangan dengan gizi yang bermutu dan berkualitas itu diperoleh dari mana? Jadi ini kalau teman-teman sering sebutnya, bahasa kerennya adalah food supply chain gitu ya. Supply chain kan lagi booming gitu ya. Jadi food supply chain ini gimana dari saus atau
bahan baku yang mungkin itu dari perikanan, pertanian, perkebunan, nah itu kemudian diproses, diolah. Ya, mau apapun itu semuanya ada proses pengolahan. Gak mungkin teman-teman langsung makan beras gitu ya, atau gak mungkin teman-teman langsung makan ikan yang baru ditangkap, tapi semua ada prosesnya. Nah, disitulah proses yang harus dijaga. Kemudian proses itu agar terus-menerus berjalan, sistemnya harus dimonitoring, kemudian dianalisa nih. Biasanya orang-orang yang di lab ya, teman-teman yang kerja di lab itu akan menganalisa gitu ya, kalau menganalisa kadar gizinya, kemudian menganalisa yang lain-lainnya. Atau teman-teman sering beli makanan, itu sudah wajib dalam kemasan makanan itu ada yang namanya informasi nilai gizi atau nutrition fact. Nah, itu proses analisa. Kemudian storage, kita tahu bahwa makanan itu pasti harus punya umur simpan. Ya, makanya kenapa penting harus melihat expired date pada makanan, karena itu salah satu hal yang menjaga bahwa makanan yang kita makan itu masih tetap berkualitas dan bermutu. Biasanya ada expired date, ada best before gitu ya, itu pengertiannya beda-beda. Kemudian delivery itu bagaimana diantarkan dan diantarkan sampai kepada konsumen. Oke, sekarang ada yang tahu HACCP itu apa? Pernah dengar? Ya, ada. Ya, HACCP atau HACCP itu adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Ya, jadi bahasa mudahnya adalah bagaimana kita bisa menilai suatu resiko atau bahaya, kemudian kita melakukan sesuatu agar bahaya itu bisa diminimalisir. Tidak harus dihilangkan, tapi bisa diminimalisir sampai tingkat yang dapat diterima oleh konsumen atau oleh kita. Gitu ya, karena dalam diri tubuh kita juga punya mekanisme untuk bertahan, gitu ya. Ada asam lambung, ada yang lain-lain untuk mematikan bakteri. Tapi bagaimana suatu proses atau industri atau apapun itu untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang ada sehingga sampai kepada konsumen tidak memberikan dampak kesehatan. Itu adalah HACCP, HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, ini sejarah singkatnya. Jadi HACCP itu mulai ada saat perang dingin antara Amerika dan Rusia. Waktu itu perang dinginnya adalah siapa yang paling cepat bisa sampai ke bulan, gitu ya. Ya, siapa yang paling cepat bisa sampai ke bulan, sementara dalam perjalanannya tidak harus menyimpan makanan untuk berbulan-bulan, baik itu perginya maupun pulangnya. Nah, disitulah dibuat HACCP. Bagaimana bisa makanan dibuat sehigienis mungkin, sesteril mungkin, sehingga walau disimpan dalam jangka waktu yang lama dan kemudian dalam environment atau lingkungan yang belum ketahuan gimana selama di perjalanan, gimana di saat di bulan, ya itu tetap bisa steril dan memberikan kesehatan kepada astronot-astronotnya, gitu ya. Next. Oke, jadi kalau dalam makanan, gitu ya, apapun itu, mau industrinya, industri pangan kemasan maupun industri instant food, gitu ya, atau teman-teman makanan siap saji, itu ada yang namanya bahaya. Nah, ini yang harus dinilai. Nah, bahayanya yang paling umum adalah 4, itu ya, bahaya kimia, bahaya biologi, kemudian bahaya fisik dan alergen. Ya, kalau untuk kimia itu bahaya biasanya zat-zat kimia yang secara tidak diinginkan bercampur terhadap proses, gitu ya, dalam proses pembuatan makanan. Kalau bahaya biologi itu biasanya terhadap mikrobakterial yang ada pada pangan, gitu ya, tadi disebutin sama MC, gitu ya, ada salmonella, kemudian ada E. coli atau bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan food disease ya, foodborne disease, gitu ya. Kemudian bahaya fisik itu bahaya-bahaya yang sifatnya berbentuknya fisik, bisa dilihat, gitu ya, baik itu dari pes, misalkan kotoran hewan atau beling, ya nggak mungkin kan teman-teman kalau makan sesuatu tiba-tiba nah termasuk rambut, gitu ya. Teman-teman kalau makan itu kan nggak enak kalau ada rambut, gitu ya, akan menjadi wah ini kurang higienis. Dan itu benar, gitu ya, rambut itu adalah salah satu cara penularan penyakit yang sebenarnya kita nggak punya dalam riwayat, gitu ya. Kalau teman-teman punya misalkan orang tuanya punya diabetes, nah teman-teman kan punya faktor risiko untuk kena diabetes nih. Mungkin anak-anak gizi yang paham nih ya.
Nah, jadi kalau kita nggak punya keturunan diabetes, tapi kita termakan rambut orang yang punya diabetes, kita bisa punya penyakit diabetes. Karena apa? Karena rambut adalah salah satu DNA yang paling sering dilakukan uji terhadap DNA itu ya. Kalau tes DNA misalkan pada anak, yang diambil apa? Rambut. Maka rambut itu bisa menularkan penyakit keturunan. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman makan gitu ya, di rumah makan atau di mana ada rambutnya, mending selesai. Nggak usah dilanjutin makannya, gitu ya. Kemudian alergen. Iya. Iya Pak, itu sudah iya, itu detail. Pak, kalau dalam industri ada rambut misalkan makan biskuit, kalau dilaporkan tutup Pak. Gitu ya. Karena rambut ini sangat berbahaya, apalagi buat yang ekspor gitu ya. Apalagi kalau kita mau ekspor ke China, ke Amerika itu udah di blacklist langsung kalau sudah ada rambut. Kemudian alergen. Nah alergen ini baru gitu ya, baru dicanangkan di Indonesia. Karena alergen ini sebenarnya buat kita masyarakat Indonesia itu nggak jadi bahaya, ya. Teman-teman bayangkan gitu ya, alergen ini contohnya apa? Gluten, fish, nut, soy, milk, dan crustacea. Orang Indonesia kalau malam malah nyarinya apa? Makanan seafood. Ya. Padahal kalau buat orang negeri gitu ya, seafood itu bisa menjadi alergen. Bahayanya bisa sampai bintik-bintik, batuk-batuk sampai sesak napas. Kemudian apa lagi contohnya? Nut, kacang. Siapa yang nggak senang makan sate di sini? Atau ketoprak? Nah, bumbu kacang itu adalah bahaya buat orang-orang luar negeri. Makanya kalau teman-teman nanti beli produk gitu ya ke supermarket, itu sekarang sudah mulai diberikan tulisan. Minimal ada tulisan it may contain atau mungkin mengandung alergen apa. Nah, karena kita dengan pasar terbuka, gitu ya, udah nggak bisa jualan lokal aja. Jualannya kan tukeran gitu, jualannya ke luar negeri, jualannya ke negara mana gitu ya. Bahkan kita kan bangga kalau produk-produk kita ada di luar negeri. Nah, makanya kita harus ikutin aturan orang-orang luar. Karena orang luar nggak tahu, makan produk kita menyebabkan sakit, malah produknya di take down gitu ya. Oke, next. Oke. Jadi untuk best practice dalam pembuatan asap, gitu ya. Ini ada 12 langkah dalam penetapan asap. Gitu, atau hazard analysis critical control point. Yang pertama adalah penetapan tim HACCP atau tim HACCP. Jadi HACCP itu perlu ada tim khusus yang membuat. Kenapa? Karena dalam tim itu diharapkan banyak multidisiplin ilmu, gitu ya. Tidak hanya satu, gitu ya. Orang apalagi kalau dalam industri, gitu ya, kita pakai mesin. Ya kayak saya orang gizi, nggak bisa tuh, nggak ngerti mesin seperti apa gitu ya. Tapi perlu orang teknik, misalkan orang teknik kimia gitu, tim saya ya. Ada kebetulan dari mantan muridnya Pak Rudi gitu ya, jadi tim HACCP saya dari teknik kimia. Jadi harus ada banyak multidisiplin sehingga bahaya-bahayanya bisa dikenali lebih banyak. Ya tadi kan tujuan HACCP adalah meminimalisir bahaya sampai tingkat yang bisa diterima, gitu ya. Kalau kita nggak kenal bahayanya apa, ya gimana kita mau mengendalikan, gitu ya. Hematnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus membuat deskripsi produk. Produknya mau apa sih? Ya, pakai bahan apa? Ya, terus bahan jadinya seperti apa? Jadi kita harus buat deskripsi produk kita apa. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar kita tahu konsumen kita siapa, gitu ya. Yang ketiga adalah deskripsi penggunaan akhir. Ya itu juga harus kita buat, gitu ya. Apakah ini perlu direbus dulu, apakah perlu di oven dulu, atau dihangatkan dulu, atau bisa langsung makan. Nah itu yang disebut dengan deskripsi pengguna akhir. Kemudian setelah itu kita harus siapkan flow chart atau flow proses atau alur diagram. Ya bagaimana teman-teman membuat suatu makanan mulai dari penerimaan bahan baku, kemudian langkah apa saja sampai produk itu siap dimakan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau buat nasi goreng misalkan, kan ada langkah-langkahnya tuh. Nasinya diapain dulu, kemudian panaskan minyak. Nah itu langkah-langkah itu harus dituliskan sehingga kita bisa melihat bahaya-bahaya dari setiap langkah tersebut. Kemudian tadi lanjutan dari poin keempat adalah konfirmasi, jadi cek ulang, gitu ya, apakah dari setiap proses sudah masuk, tidak ada yang terlewat. Kemudian yang keenam yang paling penting adalah analisis bahaya. Nah analisis bahaya ini biasanya bisa bersumber dari satu resource itu sendiri atau bahannya sendiri,
kemudian 2 dari prosesnya, ya, ketiga dari lingkungannya, keempat dari manusianya, atau kita sering sebutnya personal hygiene. Oke, mungkin bisa langsung dipercepat saja ke ininya ya. Oke, ini yang tadi ya sudah ya sambil penjelasan. Next. Oke, tadi setelah menentukan bahayanya apa, kita menentukan titik kendali kritis. Jadi apa saja harus kita kendalikan. Kemudian menentukan batas kritisnya. Biasanya batas kritis itu ditentukan oleh BPOM, kalau makanan BPOM atau dari Kemenkes, gitu ya. Kemudian yang ke-9 menentukan pemantauan. Jadi setelah kita tentukan tahapannya, kita pantau ulang. Kemudian yang 10, jika masih ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak masuk dengan kriteria kita, maka kita lakukan tindakan perbaikan. Kemudian tindakan perbaikan itu kita verifikasi, kemudian kita lakukan dokumentasi. Ya. Oke, ini tadi ya, sampai saya jelaskan bahwa jadi kita dalam membuat hasab itu harus melihat pertama peraturan perundang-undangan, gitu ya. Batas-batasnya apa saja itu bisa diatur oleh peraturan perundangan, baik itu PKBPOM atau peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan, atau dari SNI produk. Jadi teman-teman juga bisa lihat. Kemudian ada dari proses dan peralatannya, kemudian bahaya apa saja. Ya, ini contoh yang tadi disebut dengan kita harus menyiapkan deskripsi produk. Jadi kalau kita mau membuat suatu produk, anggaplah kita mau buat mie di sini ya, kita perlu bahan baku terigu. Nah, terigu ini karakteristik fisikanya apa saja? Ya, ditulis detail semua, baik itu fisikanya apa, kimianya apa, kemudian mikrobiologi yang mungkin terkandung dalam bahan ini apa, ini ditulis semua. Ya, kemudian baik itu komposisinya, dari mana teman-teman mendapatkan, gitu ya, bentuk kemasan dikirimnya dalam apa, karena itu semua bisa menjadi potensi dari bahaya itu sendiri. Oke, nah ini tadi yang disebut dengan alur proses, gitu ya. Kalau dalam industri biasanya disebut dengan flow chart atau flow proses. Jadi mulai dari penerimaan seperti apa, kemudian penyimpanan seperti apa, apalagi kalau berkaitan dengan daging ya Bu ya. Kalau dengan daging itu suhu sangat hujan. Ya, bahkan yang terbaru suhu beku itu minimal minus 18. Ya, ke minus 12 itu udah ada bakteri namanya Listeria yang hidup. Ya, mulai bisa tumbuh. Jadi iya betul Bu. Nanti mungkin dari Bu Melani lebih ini ya. Jadi itu dipakai sama kami yang ada di industri ya. Penelitian itu kita terapkan gitu, karena kita tidak mau membuat sesuatu yang berbahaya. Jadi ini semua kita buktikan, kita buatkan, rumuskan dalam flowchart. Jadi kita lihat, oh dalam penerimaan bahayanya apa saja, oh dalam penyimpanan bahayanya apa saja. Jadi kita list semua sampai ke dalam pengiriman. Kita pikirkan juga, oh produk kita kalau mau masuk ke Indomaret dikirimnya harus pakai apa supaya tidak terkena cemaran seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ketahuan semua bahayanya apa, ini disebut dengan hazard analisisnya, atau tadi ya judulnya kan hazard analisis critical control point. Hazard analisisnya adalah ini. Dari semua bahaya yang sudah kita rumuskan, kita cari semua bahayanya apa saja, kemudian kita lihat dua halnya. Yang pertama adalah probability, yang kedua adalah severity. Kalau probability itu besar kemungkinan terjadinya seperti apa? Ya, kalau severity dampak keparahannya seperti apa? Nah, semuanya ada nilainya namanya low, medium, dan high. Nah, semuanya dibuatkan diagram tersebut, ya, kemudian dikali silangkan. Oh, kalau low, dia probability-nya low, bahayanya juga low, tidak sampai membuat orang sakit perut misalkan. Jadi dia LL atau low. Nah, dari hasil ini, ya, nanti akan ada jelas gitu ya, apa yang disebut dengan low, apa yang high, apa yang medium, itu ada kriterianya. Nah, setelah dihitung gitu ya, yang harus kita minimalisir adalah yang warna hijau, biru, gitu ya, mulai dari medium hingga ke high. Ya, jadi terutama yang severity-nya high, walaupun probability-nya medium, low, tapi severity-nya high itu harus kita atur, karena kita kan mau kecolongan, gitu ya. Jadi, oke, next. Ya, ini ya nanti teman-teman bisa nanti mungkin diberikan gitu ya kalau materinya. Jadi low dan medium itu apa saja? Kalau dari mikrobiologi misalkan, ya. Yang high itu salmonella gitu ya. Kemarin ada salah satu produk di pasaran sempat heboh, ditarik gitu ya sama BPOM karena
ada salmonella. Jadi itu yang high, yang lainnya medium. Oke, next. Ini sama tadi setelah kita rumuskan, kita tuliskan dalam satu dokumen di mana tadi ada bahannya apa, kemudian jenis kategorinya apa, kemudian bahayanya apa, kemudian sumbernya dari mana, kemudian ini adalah batas tadi kritis yang bisa diterima oleh konsumen, oleh kita manusia itu apa, kemudian dinilai itu ya low atau high, hasilnya apa, kemudian dilakukan mau kita melakukan apa sehingga menjadikan itu critical control point. Oke, next. Ya ini juga sama ya. Setelah kita dapat ya kita mau melakukan apa? Oh kalau bahayanya tentang logam, cemaran logam, kita biasanya pakai apa? Metal detector. Jadi produk-produk yang sudah dibuat selalu dilewatkan ke metal detector untuk dideteksi apakah masih ada cemaran logam atau tidak. Next. Oke, ini salah satu tadi cara menentukan bahwa jadi tadi kita sudah melihat bahayanya apa, kemudian sudah menilai bahayanya sampai seperti apa, kemudian diurutkan. Nah, bahaya yang paling besar yang akan mengakibatkan kalau lewat itu bisa menyebabkan tadi bahaya bisa sakit dan segala macam, itu yang kita sebut dengan CCP atau critical control point. Jadi tidak semua proses itu critical control point. Contohnya misalkan kalau teman-teman mau bikin nasi goreng, ya, karena dalam semua proses nasi goreng itu kan sumber bahayanya pasti ada salah satunya mikrobiologi, gitu ya. Tapi teman-teman tahu kalau mikrobiologi itu punya ketahanan terhadap suhu misalkan sampai 60 sampai 80 derajat. Sementara kalau teman-teman masak pakai minyak panas, gitu ya, itu akan mati mikrobiologinya. Maka saat teman-teman memasak nasi goreng, berarti critical control point-nya ada pada saat menggorengnya itu, apakah suhunya sudah benar atau tidak. Kalau misalkan makanannya setengah matang atau mentah, mungkin masih ada mikrobiologi yang menyebabkan teman-teman jadi sakit perut, gitu ya. Itu gambaran sederhananya dari Hasan. Oke, next. Sama, gitu ya. Ini sama. Tadi seperti dijelaskan. Setelah kita tahu kita mau ngapain, dilakukan, kemudian dikontrol, kemudian dimonitoring, gitu ya. Selalu dilihat apakah hasilnya oke, baik dengan pengecekan lab berkala dan segala macamnya. Oke, setelah tadi next lagi aja, bisa di next. Oke, tadi ya. Kalau CCP tadi yang tahap terakhir. Kalau OPRP adalah tahap sebelum terakhir untuk mengatasi bahaya tersebut. Ya, kalau tadi teman-teman misalkan memasak nasi goreng, berarti mungkin OPRP-nya adalah apa? Teman-teman memastikan misalkan wajahnya sudah dicuci, tangan teman-teman sudah dicuci. Jadi semua yang tadinya mengarah kepada bahaya mikrobiologi sudah diminimalisir. Oke, next. Oke, ya nanti oke ini next aja, masih sama seperti yang tadi. Ini juga sama ya tabelnya. Jadi akan banyak sekali tabel dalam hal CCP karena harus detail sehingga kita bisa menghasilkan produk yang aman. Next. Oke, nah ini kalau yang tadi dari cara kita memonitoring lingkungan, gitu ya. Misalkan di sini ada kita pakai timbangan, kita pakai mesin, gitu ya. Ini lingkungan ini harus kita jaga, misalkan suara kebisingannya segala macam, sehingga apa? Sehingga orang yang kerja dalam area proses kerja itu nyaman dan nggak lupa terhadap tadi food safety. Jadi kalau orang kerjanya nggak nyaman, dia lupa tuh harus misalkan pakai sanitasi 1 jam sekali, malah tidak pakai dan menyebabkan tadi bisa bakterinya masuk. Next. Oke, ini sama. Tadi setelah kita lakukan apa saja, kemudian kita buat tabel verifikasinya. Nah, jadi setelah sistemnya kita buat, dijalankan, kemudian dievaluasi apakah sistemnya ada miss atau tidak. Next, mungkin ya ini sama. Kalau sudah diverifikasi dan ada tindakan, ini kita lakukan proses correction. Oke, mungkin cukup gitu ya penyampaian sederhana dari apa itu HACCP dan bagaimana cara pembuatannya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, tadi seperti moderator sampaikan, disimpan dulu gitu ya. Kita nggak sabar untuk mendengarkan materi dari Bu Melani itu yang cukup pasti menarik gitu ya Bu. Jadi nanti terima kasih ya waktunya. Nanti apapun pertanyaan akan coba saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada luar biasa
Selanjutnya kita langsung ke Ibu Dr. Melani untuk menyampaikan materinya. Materi beliau mengenai potensi biosensor pada produk pangan asal hewan, begitu ya Ibu ya. Ibu mohon maaf kita 30 menit mulai dari sekarang, nanti hari saya ya. Terima kasih selamat menyaksikan untuk teman-teman semua. Dipersilakan kepada Ibu Dr. Melani tempat dan waktu. Terima kasih Mbak Moderatornya. Selamat siang adik-adik semua, selamat siang Pak Bu Lucy dan tim. Mungkin saya tahu kenapa sekarang ternyata Bu Lucy itu awet muda, karena gaulnya dengan anak-anak muda. Oke, mungkin sedikit gambaran terkait dengan biosensor dan potensinya pada pengujian terus dalam hal ini pada pangan asal hewan. Next aja Mas. Ya. Di sini nanti saya akan sedikit gambarkan terkait dengan biosensor dan mungkin juga pengalaman saya bagaimana membuat prototipe biosensor itu sendiri. Ini mungkin sekedar gambaran. Mungkin adik-adik semua mungkin tidak tahu ya Pak ya. Saya ini bekerja di Balai Karantina Pertanian kelas 2 Cilegon. Balai Karantina Pertanian kelas 2 Cilegon itu di bawah Kementerian Pertanian. Kantor kami ada di Merak. Karantina itu pasti adanya di pelabuhan, bandara ataupun perbatasan ya adik-adik semua ya. Nah di situ karantina pertanian ada karantina hewan dan tumbuhan. Nah mungkin kalau kami ada beberapa jabatan fungsional Pak, dokter hewan karantina, kemudian ada paramedik karantina hewan kalau di karantina hewan, kemudian di karantina tumbuhan ada analis HPT ya, basicnya HPT. Kemudian juga ada yang satu lagi itu yang terkait dengan keamanan hayati hewani, biasanya dari kimia juga jadi bisa bergabung gitu menjadi mungkin biar teman-teman semangat ya, mungkin ada fungsional untuk di keamanan hayati baik nabati maupun hewani. Ini contohnya, nah ini tugasnya karantina itu. Yang pertama adalah mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit. Nah salah satu kerjanya itu mungkin nggak beda jauh dengan apa yang tadi Mas Gagah sampaikan ya. Kalau di Mas Gagah itu ada HACCP, Hazard Analytical Critical Control Point. Di kami juga ada yang namanya risk analysis. Jadi baik importation risk analysis maupun exportation itu biasanya kami lakukan. Dan itu sebetulnya nggak detail-detailnya seperti yang disampaikan Mas Gagah. Cuman mungkin kalau risk analysis itu biasanya ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Memang HACCP dan sebagainya itu mumet ya, karena memang perlu satu SKS khusus untuk belajar itu ya. Nah ini kemudian itu salah satunya kita ada pemantauan daerah sebar, kemudian itu tadi yang saya bicarakan melaksanakan pengawasan keamanan hayati dan hewan, nabati dan hewani yang bisa teman-teman dari kimia itu mungkin bisa nanti bisa bergabung ke sana. Kemudian dan kita tambahan lagi pengawasan pengendalian terhadap keamanan pangan, mutu pakan, kemudian sumber daya genetik PRG, agensi hayati, IAS dan TSL. Kemudian selain itu kita juga melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait dengan tadi yang tugas utama itu. Jadi memang seperti polisi di pelabuhan seperti atau di bandara gitu untuk terkait dengan pencegahan penyebaran penyakit. Kemudian juga melaksanakan sistem perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, manusia dan lingkungan. Kemudian ini ada tugas tambahan lagi juga kita menjalankan program Kementan gerakan 3 kali lipat ekspor seperti yang mungkin tadi Mas Gagah sampaikan. Memang ke sini yang kita dorong itu adalah ekspor. Impor sebisa mungkin kita kurangin, tapi ekspor kita dorong. Jadi memang program pemerintah seperti itu, makanya memang HACCP mungkin menjadi salah satu pilar ya, karena memang itu merupakan program. Kemudian juga menjadi instansi pelayanan publik. Next Mas. Nah mungkin sedikit gambaran, tapi teman-teman pasti sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan biosensor. Jadi sebetulnya biosensor itu adalah perangkat analitik yang dapat digunakan untuk mendeteksi analit target. Biasanya itu berubah terdiri dari perangkat dari biokimia. Kemudian dia unsur biologis itu akan berinteraksi dengan analis yang sedang diuji dan kemudian akan timbul perubahan atau reaksi yang kemudian bisa diukur dalam berbagai macam metode. Next Mas. Nah
Nah, ini sama teknologi biosensor itu menggunakan aktivitas biologis dari fungsi pengenalan molekuler dan akan diukur oleh sensor yang akan dirubah menjadi sinyal keluaran. Zat aktif biologisnya biasanya berupa enzim, protein, DNA, antibodi, antigen, biofilm, mikroba, sel, ataupun yang lain. Kemudian biosensor ini banyak digunakan sebagai alat deteksi baru dalam banyak metode analitik modern makanan karena kelebihannya dia simple, sederhana, cepat, kemudian spesifikasinya tinggi dan pengoperasiannya kuat. Next, prinsip kerjanya seperti ini adik-adik ya. Biokatalisis atau bioreseptor itu senyawa aktif biologi akan berinteraksi dengan molekul, target atau sampel analit yang akan dideteksi, dalam hal ini bisa zat kimia. Kemudian hasil interaksinya akan dipantau oleh transducer. Kemudian beda-beda apa yang diukur itu bisa panas, potensial listrik, arus listrik, ataupun ikatan antibodi antigen. Next mas. Nah, kenapa sih kita menggunakan biosensor ya? Sebetulnya permasalahannya dalam hal ini ya, untuk pengujian baik DNA, kemudian pengujian agen penyakit, selama ini yang kita kenal itu pasti menggunakan ELISA, PCR. ELISA PCR itu memang suatu metode pengujian yang mungkin menurut kita keren loh, tapi memang kenapa? Ya pasti butuh laboratorium khusus, butuh alat khusus, kemudian butuh keterampilan khusus, dan karenanya itu juga memakan waktu yang agak lama. Nah, akibatnya kenapa kita beralih ke biosensor? Karena itu adalah pilihan yang sederhana, simple, cepat, akurat, dan memang mudah diaplikasikan. Mungkin kalau teman-teman gambarannya, kalau paling gampang lah, tes pack ibu-ibu kehamilan itu aja, mungkin itu biosensor ya, itu salah satu, itu paling gampang, ya kan? Paling gampang kita tahu gitu kan. 5 menit kita sudah bisa lihat hasilnya tanpa harus ke laboratorium, ya seperti itu. Next mas. Ini beberapa contoh-contoh penggunaan biosensor dalam industri pangan. Yang pertama adalah penggunaan dalam pelabelan pangan, bisa untuk mendeteksi berbagai macam bakteri, mau salmonella, mau E. coli, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga digunakan dalam mendeteksi patogen-patogen di kandang-kandang ayam, ya, di peternakan ayam bisa. Kemudian juga mendeteksi adanya kandungan babi dalam pangan. Dan mungkin yang nanti sedikit saya ceritakan adalah penelitian saya, mungkin dia itu pembuatan lateral flow immunoassay device untuk mendeteksi daging babi hutan. Next. Ini mungkin gambaran-gambaran biosensor. Jadi memang biosensor itu tidak hanya digunakan di bidang pangan, dan berbagai bidang itu memang sekarang rata-rata menggunakan biosensor. Misalnya untuk melihat seperti ini yang disampaikan mungkin ya, untuk mengetahui kadar BOD. Jadi mungkin biological oksigen demand, jadi kadar dalam air itu berapa sih kandungan oksigennya. Kemudian bisa juga menentukan lokasi deposit minyak. Kemudian mungkin untuk deteksi seperti yang tadi saya bilang, deteksi kehamilan, mungkin juga untuk mendeteksi diabetes, ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan untuk di pertanian aja dia bisa mengontrol kualitas tanah. Mana sih kualitas tanah itu yang bagus untuk digunakan petani maupun yang unsur haranya kurang. Next mas. Nah, tapi meskipun biosensor itu menjadikan suatu hal yang seperti tadi saya sampaikan, dia cepat, simpel, tentu saja pasti suatu alat itu akan mempunyai keterbatasan. Ini adalah keterbatasannya. Jadi memang resikonya itu adalah ketidakpastian elemen penginderaan biologis. Kemudian itu pasti otomatis, meskipun dengan begitu banyak kelebihan pasti ada kekurangannya. Next. Nah, ini yang saya ceritakan terkait dengan pengalaman saya untuk membuat biosensor. Jadi kenapa saya memilih penelitian itu? Coba ya mas, kayaknya ini banyak gambar-gambar. Jadi memang ceritanya itu panjang. Jadi saya bertugas di karantina hewan merak. Jadi di situ tuh lalu lintas daging babi hutan ilegal itu sangat tinggi. Jadi mereka berusaha menyelundupkan. Nah, itu yang dikhawatirkan tentu saja, karena pasti kalau bawa daging hutan
Kalau untuk urusan karantina kan bawa daging seperti yang Mas Gagan sampaikan, bawa daging itu cold chain, jadi rantai dingin itu harus diperhatikan. Sementara bawa daging babi hutan bawa kemana? Mereka karungin, dibawa pakai bus, bawa pakai truk, di bawah pisang, di bawah kelapa, berbagai macam modus itu mereka menyelundupkan ya, dan itu sangat tinggi. Dan sebagai gambaran ya, tidak sana kan babi hutan itu kan memang hewan yang diburu ya kan. Mereka per kilo aja ditutup cuma 6.500 saja, 6.500 rupiah. Sementara daging di sini, daging sapi di sini berapa harganya? Bisa 100.000 ya kan. Nah misalnya nih, daging babi hutan disiram sama darah sapi itu udah baunya itu udah hilang, udah kesaru dengan bau daging seperti bau daging sapi. Dan kalau daging babi hutan itu nggak seperti daging babi adik-adik. Jadi daging babi hutan itu warnanya mirip dengan sapi, terbau. Jadi memang sulit diidentifikasi. Kalau daging babi biasa itu babi-babi yang itu kan kelihatan pink gitu kan. Itu babi hutan ya, susah kita secara fisik untuk membedakan, itu sangat susah. Nah kemudian permintaan daging sapi kan, daging sapi tersebut dari tahun ke tahun semakin tinggi. Kemudian populasi di sana tinggi, perburuan tinggi, persediaan harga lumayan besar kan akibatnya, dan pemeriksaan makroskopik akibatnya adalah timbul pemalsuan daging. Nah terus ini ceritanya udah sama seperti itu. Sebetulnya itu pernah ekspor dulu ke Vietnam daging babi itu, tapi nggak tahu gimana caranya ya, mungkin karena itu tadi kalau ekspor itu kan memang terlalu banyak itu ya, maksudnya negara tujuan pasti mempersyaratkan hal-hal yang sesuai dengan itu kan. Sementara kita tahu sendiri kalau daging babi hutan kan berburu, dibunuh di dalam hutan, bukan disembelih di rumah potong hewan, ya kan? Otomatis apa-apa yang itu bukan hanya beberapa agennya pasti jelas itu, baik biologis, mungkin fisik, itu semua pasti akan ada di situ. Akibatnya mungkin sekali ekspor habis itu mungkin tidak berlanjut lagi. Next. Nah itulah kenapa. Nah ini next aja Mas. Nah ini kenapa alasannya ya. Ini alasannya kenapa, karena belum ada khusus untuk kit khusus. Ini loh yang seperti gambaran tadi yang seperti disampaikan biosensornya itu bentuknya seperti ini, seperti tes kehamilan aja adik-adik ya. Jadi dia itu teknologinya ini simple, cepat, dia bisa digunakan di mana saja dan siapapun akan bisa menggunakan. Memang kelihatan sederhana, cuman ternyata saat melakukan susah payah. Next Mas. Nah ini macam-macam itunya. Jadi sebetulnya prinsip dari LFI yang saya kembangkan biosensor itu adalah, kalau ada yang udah tahu ELISA, prinsip ELISA itu sebetulnya sama. Kita sama seperti prinsip ELISA itu, hanya dituangkan di suatu alat, di suatu pad itu. Jadi di situ ada sampel pad, kemudian ada conjugate pad, kemudian di sini nanti akan ada test line, control line, kemudian nitrocellulose membran, dan kemudian ada bantalannya. Next. Ini adalah prinsip dari LFIA. Jadi sebetulnya itu analinnya itu dari antigen. Antigen itu kita pakai dari daging babi hutan. Nanti kemudian dia akan bereaksi dengan antibodi nanti yang kita produksi. Next aja. Ini terlalu jelimet kalau saya terangkan ini. Bikin pusing, nanti nggak menarik. Nah ini mungkin produksinya, mungkin tahapan produksinya. Sebenarnya simpel, ada produksi antigen, produksi antibody, kemudian kita juga purifikasi, kemudian kita labeling, dan kita buat kitnya atau rapid testnya. Nah, nanti saya gambar, ini ada gambar-gambar aja biar gampang gitu, adik-adik pahami ya. Nah, kalau untuk produksi daging babi hutan tadi kita gunakan dari daging babi hutan, kemudian kita ekstraksi daging babi hutan itu, kemudian kita suntikan ke hewan coba. Hewan cobanya itu bisa macam-macam. Bisa, kalau dulu pas saya kuliah S3 itu kita gunakan kelinci. Kemudian kita coba, memang kalau di kelinci kendalanya karena itu hewan lebih kecil ya. Jadi otomatis kalau kita menggunakan hewan yang lebih kecil, dia lebih mudah stres. Kemudian istilahnya kalau untuk kita panen antibody juga pasti hasilnya lebih sedikit
Kenapa akhirnya saya gunakan kambing? Karena hewannya lebih besar, sekali panen antibody kita masih dapat banyak darah. Karena mungkin Bulusi itu pernah ngalamin ya. Saya juga pernah. Kita udah beli kelinci, beli 10. Kita pelihara udah berapa bulan mati kelincinya. Kemudian kita ulang lagi dari awal. Begitu tes adanya nggak naik, otomatis kita imunisasi setiap minggu itu. Astagfirullahaladzim, perjuangannya ya. Akhirnya kenapa saat itu akhirnya saya ganti ke kambing Balusi. Jadi karena itu cukup 1 ekor kambing. Nanti juga terakhir setelah 3 bulan itu saya udah konsultasi, ternyata di dalam darah itu nggak ada kandungan daging babi, bisa kita sate. Next ya, jadi ini coba-cobanya kambing, kemudian kita imunisasi. Jadi kambing itu sengaja kita suntik dengan antigen yang berasal dari daging babi hutan itu yang sudah kita ekstraksi itu selama berulang-ulang tiap minggu. Dari minggu pertama sampai minggu ke-15. Setiap itu nanti kita evaluasi produksi antibodinya. Jadi setelah minggu keberapa kita evaluasi, oh masih rendah antibodinya, kita suntik lagi sampai pada tahap antibodi itu kita rasa sudah cukup untuk bisa kita panen. Next. Nah ini gambar-gambarnya ya. Ini kita gunakan kambing domba. Next, biar lebih gampang. Kemudian ini, nah saat panen bisa dapat segitu banyak Balusi kalau kita menggunakan kambing. Coba kalau menggunakan kelinci, udah pakai speed kecil, dapatnya kecil. Jadi sebetulnya memang semakin besar hewannya, mungkin resiko keberhasilannya mungkin semakin tinggi ya. Next. Ya, kemudian saat ini adalah prinsip uji ini AGBT ya. AGBT itu biasanya saat kita memantau udah ada belum sih antibodinya, udah terbentuk belum sih, itu biasanya kita pakai ini AGBT, agar gas precipitation test. Next. Nah, kemudian kita lakukan setelah antibodinya sudah dapat antibodi, tetap harus kita purifikasi. Kita lakukan purifikasi. Biar istilahnya antibodi itu bersih dari campuran-campuran yang lain. Next. Nah ini prosesnya. Next aja mas. Ya. Dan ternyata setelah dipurifikasi, kandungan antibodi itu sangat rendah begitu kita ELISA. Akibatnya sesudah itu kita pekatkan lagi dengan menggunakan alat itu tadi yang namanya konsentrator. Ini kita pekat lagi antibodinya. Kemudian selain tadi AGBT kita juga cek dengan ELISA. Next. Nah kemudian ini kita konjugasi dengan nanogold ya, dengan lapis emas. Next. Kita labeling. Kemudian terakhir adalah perakitan kaset itu sendiri. Nah kendalanya di sini sebetulnya kalau untuk industri itu mereka sudah punya dispenser. Jadi saat pertama kita netesin antigen itu menggunakan alat. Nanti saat kita netesin antibodi menggunakan alat. Nah kendalanya kalau kami kan nggak punya. Jadi kalau bikin yang bleber-bleber nggak karuan gitu, maksudnya nggak bisa secantik industri itu adalah salah satu kendala. Jadi inilah yang harusnya kita gunakan. Jadi timbul garisnya itu hanya nggak cantik ya seperti itu. Next, kayaknya habis deh. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, baik, luar biasa sekali ya pemaparan dari Ibu Melanie tentang tadi peran biosensor ya, tentang potensi biosensor pada produk pangan asal hewan. Nah, seperti apa yang sudah kita sepakati di ketentuan awal, setelah kedua pemateri kita menyampaikan materinya, mungkin dari kawan-kawan semua di sini ada yang mempunyai pertanyaan, silahkan nanti kita coba diskusikan di sini bersama dua narasumber kita yang luar biasa ini. Mungkin untuk tahap 1 kita coba dua pertanyaan dulu. Silahkan, baru satu.
2. Yang belakang 1. Oke. Kita ada 2 tahap, berarti yang pertama yang depan dan paling belakang. Nanti tahap 2 berarti tadi namanya dari 1. Oke. Kita udah punya 4 penanya ya. Kita punya 4 penanya. Mungkin kita mulai dari yang paling belakang dulu. Bisa berdiri, nanti silahkan langsung diutarakan pertanyaannya. Ibu, Bapak mohon izin ya Pak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza dari Provinsi. Saya ingin bertanya, kalau berarti secara otomatis perusahaan tersebut akan langsung direvisi dan ditarik oleh BPO. Nah, yang saya tanya ini Pak, apakah pengusaha yang tadi masih dalam menjalankan perusahaan dengan mengeluarkan suatu produk yang baru atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Reza. Bapak apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, kita coba langsung jawab aja ya. Kita langsung jawab aja biar seru diskusinya. Mungkin Reza juga bisa sambil menyimak. Kalau misalkan ada yang belum jelas, kita bisa tek-tok langsung ya. Dipersilakan kepada Bapak Gagah. Oke, Reka apa Reka? Reka. Oh Reka, oke terima kasih Reka pertanyaannya. Jadi dari pertanyaannya adalah jika tadi ya ada suatu cemaran, kemudian ketahuan dan perusahaan tersebut misalkan produknya ditarik, apakah masih bisa berproduksi atau enggak? Jawabannya tergantung perusahaannya. Jadi tadi kalau kita lihat dalam sistem HACCP itu kan kita sudah membuat rencana bagaimana meminimalisir suatu bahaya. Tapi namanya bahaya bisa saja ada karena kelolosan. Nah di poin terakhir dari HACCP itu ada yang namanya correction atau korektif. Nah bagaimana perusahaan tersebut melakukan suatu korektif terhadap bahaya yang tadi. Kemudian nanti akan dinilai, di-assess oleh tim apakah bahaya itu sudah bisa diminimalisir atau masih gagal. Jika gagal maka masih akan tidak boleh memasarkan produknya. Tapi jika sudah dibuat koreksi, kemudian dievaluasi, di-assess, kemudian sudah muncul kembali izinnya, itu diperbolehkan dengan merek yang sama atau dengan brand yang sama. Jadi tidak ada masalah. Yang akan masalah adalah reputation brandnya, gitu ya, kepercayaan konsumen terhadap brandnya, apakah mau pakai lagi atau tidak, itu yang tidak bisa diatur oleh perusahaan. Mungkin itu cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Sudah jelas katanya Bapak. Kita boleh ya, kita 2 menit untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya begini, kalau untuk yang tadi biosensor yang Ibu berikan ya, yang tadi seperti gambar di situ, itu kan bentuknya kayak apa ya, PCR gitu ya Bu ya, kayak sampling PCR itu. Nah, untuk skala rumahan gitu ya, untuk kita yang orang awam skala rumahan itu, apakah bisa gitu Bu membuat biosensor secara sederhana dan bagaimana gitu Bu caranya? Seperti itu mungkin. Terima kasih ya. Tadi biosensor yang tadi Ibu gambarkan itu memang sebetulnya itu kalau itu sebetulnya prinsipnya seperti ELISA, tapi dituangkan di dalam plat gitu ya, di dalam kertas gitu ya, di dalam kit itu, di dalam lateral flow-nya itu. Jadi itu sebetulnya itu ada kita merancang ada membran nitrocellulose, kemudian kita tempel sample pad dan sebagainya. Jadi mungkin kalau untuk sebetulnya kalau secara prinsip mungkin seperti yang saya sampaikan itu bisa kita menggunakan, cuma kan hasilnya nggak sebagus seperti kalau kita pabrikan gitu yang sudah punya alat. Seperti tadi yang Ibu bikin itu kan juga sebetulnya kalau untuk rancang bangun prototipe atau rancang bangun kitnya itu, rancang bangun biosensornya kan sederhana. Sebetulnya proses-proses saat sampai membuat kitnya itu yang memang susah. Jadi saat kan masih kita harus menggunakan kayak yang tadi Ibu sampaikan, produksi antigen, produksi antibody itu pasti harus dilakukan secara higienis, kemudian juga untuk evaluasi atau monitoring berapa titernya itu pasti harus di lab ya kan. Jadi memang mungkin kalau untuk skala rumahan kayaknya masih susah ya kalau itu digunakan. Pasti istilah kita udah skala laboratoris, begitu kita produksi aja ternyata hasilnya
nggak seindah yang saya bayangkan yang kita bisa jumpai di pasaran jadi mungkin seperti itu. Apakah cukup saudara? Terima kasih kepada Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita punya 2 menit terakhir dalam sesi diskusi ini. Tadi ada satu penanya terakhir berdiri, nanti diperkenalkan namanya siapa, jurusan apa, dan langsung utarakan pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Alfia Wadali dari Pendidikan Kimia. Terus saya mau tanya, kan kalau di satu makanan itu kan cuma ada satu bahan ya, ada beberapa bahan lain juga kan pastinya. Nah kalau misalnya makanan tersebut diperuntukkan untuk jangka panjang atau disimpan lama, terus kan pasti ada beberapa bahan yang dalam makanan tersebut tuh punya penyimpanan atau tempat yang berbeda-beda. Nah, gimana sih untuk penyimpanan baiknya itu, atau ada sistem dari HACCP ini nggak yang dapat menganalisis masalah tersebut? Terima kasih. Bapak Gada. Jadi siapa namanya? Alifia. Dari Alifia. Ada tambahan tipnya Pak. Alifia, terima kasih pertanyaan Alifia. Jadi yang ditanyakan adalah terkait dengan beberapa bahan dalam satu jenis makanan, yaitu bagaimana cara mengendalikannya. Jadi sebenarnya kunci dari tidak berkembangnya suatu mikrobakterial adalah di saat proses. Pertama, biasanya semua industri itu menerapkan thermal proses atau pemanasan. Nah, biasanya sebagian besar bakteri itu mati di suhu 60 sampai 80 derajat. Nah, memang untuk beberapa case seperti daging-dagingan itu cukup riskannya cukup tinggi gitu ya. Bahkan sekarang ya yang terupdate pemerintah itu mengeluarkan peraturan tentang PSK gitu. PSK-nya bukan yang itu ya, tapi pangan steril komersial. Ya, saya jelasin dulu. Pangan steril komersial. Ini di mana pangan-pangan yang kritis seperti daging ayam, daging sapi dan daging-dagingan, karena memang ada bakteri yang harus mati di suhu 121 derajat. Ya, kalau kalian tahu nama bakterinya adalah Clostridium botulinum, yaitu perlu proses sterilisasi di atas 60 sampai 80. Jadi yang pertama tadi proses termal, mau apapun itu produknya selalu akan ada proses termal. Yang kedua adalah biasanya untuk makanan siap makan itu yang ditekan adalah kadar air. Ya, kadar air produk itu harus kecil karena teman-teman tahu ya, makhluk hidup itu biasanya berasal dari air. Kalau tidak ada air, maka senyawa-senyawa kimia, protein itu tidak berubah bentuk menjadi bahan hidup, gitu ya. Dan karena itu biasanya produk dengan cara apa? Dia menurunkan bahaya terhadap mikrobakteria, thermal proses, kemudian mengontrol kadar air produk. Yang ketiga, kalau memang sudah sangat terpaksa, biasanya memakai bahan pengawet. Ya, itu juga sudah ada aturannya dari Perka Bepom tahun 2019 tentang batas BTP namanya, bahan tambahan pangan yang diperbolehkan dalam industri makanan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau sudah cukup? Oke, sudah cukup. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Untuk kita semua yang telah menonton dan mengikuti kegiatan workshop ini dengan seksama dan baik sekali. Untuk itu izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada workshop yang berjudul Inovasi Penyusunan Panduan Keamanan Pangan, Sistem Jaminan Mutu Pangan dan Manajemen Risiko In-Flight Meals bertaraf internasional yang sesuai dengan IPSA dan AIA dengan pendekatan HACCP. HACCP sendiri adalah Hazard Analysis Critical Control Point, yang mana adalah sebuah metode dalam menganalisis potensi bahaya yang timbul selama proses pengolahan dan meminimalisir bahaya tersebut. Sedangkan tadi biosensor adalah perangkat analitik yang dapat digunakan untuk mendeteksi analit target. Alat ini terdiri dari perangkat transduksi, yakni mengubah sinyal biokimia menjadi sinyal yang dapat diukur dan elemen biologis seperti enzim, dari elemen biologis seperti enzim, antibodi dan lain-lain yang tidak dapat bergerak. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Saya Sri Ruhaila selaku moderator pada
Alhamdulillah sore ini kita dapat ilmu baru ya teman-teman. Nah, oke, terima kasih banyak pada Sri Rohaila yang telah memeriahkan ya jalannya sesi dari pemaparan materi hingga sesi diskusi ya. Asik banget ya tadi ya. Oke, saya ucapkan juga terima kasih banyak Ibu dan Bapak yang telah memaparkan materi secara